Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini tanggal 16 di bulan pertama penanggalan Imlek 2574 di tahun baru, kembali kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa atau patidana untuk leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mahavihara Mojopahit ini. Dengan selalu kita kirim doa-doa kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Apabila ada leluhur keluarga yang belum terlahir di alam bahagia maupun yang arwahnya belum mengalami ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu menenangkan, menenteramkan leluhur-leluhur di alam yang sedang ditempatinya. Dan juga kita berharap semoga para leluhur-leluhur yang telah terlahir di alam bahagia, alam surga, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga di saat memasuki tahun baru 2574 ini, keluarga-keluarga akan selalu mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun keharmonisan dalam rumah tangga, dan juga dijauhkan dari malapetaka, marabaya, dan bermacam-macam rintangan dan halangan-halangan. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci dengan dibuka buku Puja Bhakti halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, darah satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakunya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Dipasang saja.
Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian Wandana halaman 3. Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar para arwah leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji keluhuran Buddha Nusati, halaman 5 bersama-sama. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka widu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati. Swakato bhagawata dhamma sanditika akalika ekipasika opanayika pacatang veditaba vinyohiti. Halaman 9. Sangganusati. Supatipanna bhagavato sawaka sangham, aja patipanna bhagavato sawaka sangham, naya patipanna bhagavato sawaka sangham, same patipanna bhagavato sawaka sangham, ya dedang catare purisa yogane atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sangham, ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyotarang punyaketang lokasan. Kita baca beberapa syair ajaran Sang Buddha, sabda Sang Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan. Kita baca halaman 22, syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian.
segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang, mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung, halaman 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semua pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti, halaman 26. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Kita baca, kita ulang ajaran Sang Buddha tentang Sutta Luka Penderitaan, halaman 28, 30, dan 32. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian.
Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh mulai ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Telah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kita renungkan tentang segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Demikian pula kehidupan manusia pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati yang setiap orang, setiap makhluk hidup di alam semesta ini akan mengalami kematian setelah mengalami kelahiran. Semoga para leluhur segera berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga maupun terhadap apa yang pernah dia punyai, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara halaman 34. Anicca Wata Sangkara upadawaya damina upacitwan hiro canti tesang upasamo sukom Anicca Wata Sangkara upadawaya damina upadawaya
citwan hero janti tesang wupasamo sukom aniccawa tasangkara upadawayadaminom upacitwa nirojanti tesang wupasamo sukom aniccawa tasangkara upadawayadaminom upacitwa nirojanti tesang wupasamo sukom. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan, yang terkait dengan kematian, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama menerima nasihat Sang Buddha, pejangan Sang Buddha tentang bagaimana seorang anak harus membalas kebaikan, harus ingat kepada kebaikan-kebaikan orang tua yang pernah diberikan untuk membesarkan, merawat anak-anaknya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awici yang tak terbatas. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kembali pada kesempatan hari ini tanggal 16 bulan 1 Imlek 2574, kami panjatkan doa untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah Mahawihara Mojopahit ini. Kami doakan semoga keluarga yang menitipkan abu ini maupun leluhur-leluhur, ada yang masih berada di alam penderitaan. Apa yang kami lakukan, doa-doa dan pelimpahan jasa ini bisa membantu leluhur-leluhur untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dan juga keluarga yang menitipkan akan selalu bahagia, sehat, tidak ada mendapatkan rintangan halangan di saat memasuki tahun baru 2574 ini.
Semoga kesuksesan, keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan akan selalu dinikmati setiap saat. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Keluarga yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, sudah menjadi tradisi atau rutinitas di Mahwihara Mojopahit ini, di tempat abu jenazah ini diadakan doa-doa setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Di samping tanggal-tanggal itu juga di saat mau menyambut datangnya tahun baru Imlek, kita juga manjatkan doa-doa mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Mungkin ada leluhur-leluhur yang masih perlu bantuan dari yang hidup ini, maka yang hidup melakukan pelimpahan jasa membantu dalam bentuk doa-doa dan persajian-persajian makanan-makanan yang terpilih. Makanan-makanan yang dipersembahkan di altar leluhur ini sebagai simbol, sebagai tanda bakti, sebagai sarana bakti yang hidup kepada yang meninggal. Ungkapan bakti diwujudkan dalam persembahan-persembahan makanan ini. Rasa simpatik yang hidup kepada yang meninggal inilah yang sangat membantu, mendukung leluhur untuk memiliki perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang dimiliki oleh leluhur akan membantu mengkondisikan untuk menikmati alam bahagia, alam surga. Namun demikian juga keluarga yang mengirim doa akan mendapatkan manfaat. Di dalam Sigala Wada Sutta disebutkan kewajiban anak kepada orang tua adalah mengirim pelimpahan jasa dan juga mewarisi tradisi keluarga. Sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Tiongkok atau masyarakat Chinese bahwa pelimpahan jasa memberikan saji-sajian di saat menyongsong datangnya tahun baru. Namun demikian juga ada beberapa keluarga-keluarga yang memperingati, yang mendoakan di saat cokinya atau tanggal kematian leluhur-leluhur keluarga. Itu juga biasa mengirim doa. Yakinlah Bapak Ibu dimanapun berada, doa-doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan sebagai bukti bakti dan hormat kepada yang telah meninggal, berguna dan bermanfaat bagi keduanya, bermanfaat bagi yang meninggal terbantu, dan bagi yang mengirim doa juga menunjukkan bakti yang tinggi kepada keluarga yang telah meninggal, sekalipun keluarga yang meninggal telah tiada, tidak bersama lagi. Di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengajak para siswa-siswa Buddha untuk juga memberikan hormat, untuk ingat kepada leluhur-leluhur. Dalam salah satu kesempatan ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan, ada ketemu seonggok tulang-tulang, kemudian memberi hormat. Sang Buddha mengatakan seonggok tulang itu dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu pernah menjadi ayahku, ibuku maupun saudara-saudaraku. Maka sudah sepantasnya kita yang masih hidup memberi hormat kepada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, leluhur-leluhur yang telah tiada di dalam teori ajaran Sang Buddha, ada yang bisa menerima pelimpahan jasa dan ada yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Secara pasti kita tidak tahu leluhur-leluhur saat ini telah di yang alam yang mana, yang bisa menerima pelimpahan jasa ataupun yang tidak. Namun sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan memberikan pelimpahan jasa adalah antisipasi kepada leluhur-leluhur keluarga
seandainya ada yang masih berada di alam penderitaan dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa, maka yang telah meninggal leluhur itu mendapat manfaat. Sekalipun leluhur kita sudah terlahir di alam bahagia, alam surga yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa, itu pun juga berguna bagi kita karena kita telah menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur, dan juga doa, persajian, simpatik ini berguna kepada makhluk-makhluk yang lain, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, untuk membantu perjalanan kehidupan mereka untuk bebas dari penderitaan. Inilah sekelumit dhamma yang Bapak Ibu mengerti. Semoga sampai kapanpun kita selalu berpikir untuk membalas budi kebaikan-kebaikan orang tua, kebaikan-kebaikan nenek moyang kita, karena jasa-jasa mereka lah kita bisa hidup seperti saat ini. Semoga pelimpahan jasa ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur-leluhur yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan jasa kebajikan ini dengan membaca Etawata. Halaman 35. Etawata jaameke sampatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati sedeyam. Etawata jaameke sampatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati sedeyam. Etawata jaameke sampatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati sedeyam. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu para leluhur-leluhur. Idang ponatinang khoto sukita kontunatayom. Idang ponatinang khoto sukita kontunatayom. Idang ponatinang khoto sukita kontunatayom. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu man pawaranti. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa pelimpahan jasa tanggal 16 bulan Imlek ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi leluhur dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Sadu, sadu, sadu.